Ya itu udah logika dasar sih. Kayaknya nggak mungkin kalau misalnya pilkada nggak ada ngumpulin orang, nggak mungkin lah. Udahlah bullshit. Nggak mungkin pilkada nggak ngumpulin orang, nggak mungkin nggak berkerumun. Minimal tim sesnya rapat terus tiap hari dan kumpul banyak. Minimal tuh ya. Mau orang pakai alasan dia mau muter-muter pakai apa namanya, pakai kampanye daring lah. Yang nenteng itu TV-nya juga rame-rame gitu loh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gua Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue mau ngajak kalian untuk diskusi yang menarik ya. Dan ini penting banget sebenarnya buat kita angkat mengenai isu ini. Apa komentar kalian? Silahkan kalian berkomentarlah di bawah. Karena diskusi kali ini gue ingin mengajak lo semua untuk membahas mengenai Pilkada Serentak 2020 yang tetap akan digelar serentak pada tanggal 9 Desember mendatang. Oh iya nih ya, kalian nih boleh loh beda pendapat sama gue. Karena perbedaan pendapat itu adalah hal yang sangat menarik sebenarnya buat gue pribadi nih ya. Coba kalian tuliskan opini kalian di bawah. Kalau kalian setuju dengan pendapat gue, juga tuliskan komentar kalian di bawah. Di tengah persiapan Pilkada Serentak 2020 yang akan berlangsung pada 9 Desember mendatang, ini ada kabar duka sih datang sebenarnya. Calon wali kota incumbent dari Bontang itu, Adi Dharma, meninggal dunia pada hari Kamis 1 Oktober 2020 setelah dikonfirmasi positif COVID-19 pada 25 September 2020. Kabar ini tentunya jadi pil pahit sih, bukan aja bagi Komisi Pemilihan Umum atau masyarakat Bontang, tapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya. Meski Komnas HAM, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah, dua organisasi massa terbesar loh di Indonesia, sudah menyerukan agar pilkada ini ditunda lah. Tapi pemerintah tetap memutuskan pilkada ini terus berjalan. Kesepakatan untuk tetap menggelar pilkada di tengah ancaman penularan COVID-19 ini sudah disepakati oleh pemerintah dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada 21 September 2020 kemarin. Terus terang nih ya, buat gua ini keputusan yang sangat aneh sih. Karena pada 10 September kemarin, KPU kan mengumumkan ada 60 calon kepala daerah yang terpapar COVID-19, men. 60 calon. Ini gila sih, 60 calon positif. Lebih gila lagi, udah tahu positif, pilkada juga tetap digelar. Udah tahu ada calon banyak yang positif, pilkada digelar juga. Di mana nalarnya gitu loh. Dan ini yang positif ini tersebar di 21 provinsi dari 32 provinsi yang menggelar pilkada. Pemerintah lewat Menko Polhukam hanya mengingatkan agar calon kepala daerah serius menangani penyebaran COVID-19. Masuk logika nggak tuh, men? Kalau gue sih enggak ya. Masuk logika nggak? Jadi hanya mengingatkan agar calon kepala daerah serius menangani penyebaran COVID-19 dengan tata cara lah dibuat seperti itu kira-kira, tanpa adanya sanksi yang tegas. Kalau yang positif calon, yang disuruh menangani penyebarannya calon juga gitu loh, yang juga belum tentu juga jadi nih ya. Mungkin bisa jadi malah mati duluan kalau imunitas tubuhnya itu lagi rendah. Seharusnya kan diobatin dulu gitu loh. Kepala daerah atau siapapun yang bertanggung jawab di wilayah itu tanganin dulu. Hentikan penyebaran, adakan pelacakan dan testing secara akurat. Pelacakannya dikejar terus, penyebarannya pun ditahan. Gimana mau kejar pelacakan, gimana juga mau kejar testing kalau alat tesnya yang dipakai masih rapid test. Sementara rapid test itu kan masih dalam hal perdebatan, akurat atau tidaknya alat yang dipakai itu. Semoga bukan karena udah terlanjur beli banyak ya, jadi mau nggak mau harus dipakai itu alat. Ya bisa sih, harusnya pemerintah membuat swab gratis lah kalau perlu, yang sudah mungkin akurasinya lebih akurat dibanding tingkat akurasinya rapid test. Jadi kita betul-betul bisa men-trace seluruh data berapa jumlah rakyat kita yang terpapar virus corona. Hal ini disimpulkan oleh Associate Partner Media Kernel Indonesia yang melakukan voting loh di media sosial Twitter. Mereka juga menanyakan apakah pemerintah harus menunda pilkada atau enggak. Hasilnya lucu loh hasilnya nih ya. 32% netizen meminta untuk menunda pilkada, sedangkan 55% ingin jalan terus dengan protokol kesehatan. Kenapa kok masyarakat bisa dipengaruhi untuk tetap menggelar pilkada, padahal bisa aja
sewaktu-waktu mereka juga kena gitu kan. Kata media kernel ini, ya arena intervensi akun-akun influencer lah yang kira-kira berasosiasi dengan siapa deh. Coba kalian jawab sendiri deh tuh. Gue nggak usah sebut, mungkin kalian udah lebih paham mengenai hal ini. Asosiasi dengan siapa? Kalau memang iya, akun-akun ini berbicara atas nama tit gitu, tapi tidak berpikir untuk kemaslahatan dan menghindari kemudorotan, ada bahaya sih yang mengancam. Itu dilupain loh. Dilupain. Coba, lo kebayang gak sih? Lo pada datang ke TPS, ternyata lo ketemu sama orang yang terpapar COVID-19. Dan dia mungkin juga nggak tahu gitu loh, kalau dia memang positif. Atau memang tahu, tapi diem aja. Karena nularin, jadi akhirnya nularin kalian. Coba gimana? Padahal desakan untuk diundurkan, itu udah muncul loh dari berbagai pihak. Berbagai pihak. Bukan aja Ormas NU dan Muhammadiyah, tapi juga dari para peneliti yang ada di Indonesia. Misalnya nih ya, dari peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem nih, yang menyebut jika pilkada tetap dilangsungkan, bisa jadi angka orang terinfeksi per hari terus mengalami kenaikan lah. Ya itu udah logika dasar sih. Gue nggak masuk akal, kayaknya nggak mungkin kalau misalnya pilkada nggak ada ngumpulin orang, nggak mungkin lah. Udahlah bullshit. Nggak mungkin pilkada nggak ngumpulin orang, nggak mungkin nggak berkerumun. Minimal tim sesnya rapat terus tiap hari dan kumpul banyak, minimal tuh ya. Mau orang pakai alasan dia mau muter-muter pakai apa namanya, pakai kampanye daring lah, yang nenteng itu TV-nya juga rame-rame gitu loh, kan lucu. Kalau bicara pilihannya sebenarnya dua nih ya, melanjutkan tahapan pilkada dengan resiko besar atau menunda sampai adanya pengendalian wabah yang terukur dan rasional. Ingat nih men ya. Ini masih di tengah ganas-ganasnya wabah. Di tengah ganas-ganasnya wabah. Tiap hari kita mendengar kasus positif yang bertambah terus. Mencetak rekor tapi pengobatannya ya gitu-gitu aja. Wong vaksin di seluruh dunia juga belum tentu efektif. Juga belum ada yang dipakai secara akurat gitu, dan betul-betul bisa menghalangi semua virus corona yang masuk ke tubuh kita. Simak deh coba nih penuturan dari Direktur Center for Media and Demokrasi Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES Wijayanto. Dia bilang gini, kalau pilkada tetap dilangsungkan di tengah pandemi berlangsung, kepercayaan masyarakat bisa turun drastis. Masuk akal sih ketika masyarakat ketakutan bisa tertular, pemerintah yang dipilih dan dibayar dengan pajak tempat kita berharap bisa mengatasi COVID-19 malah bilang lanjut gitu loh. Kesel gak sih lo? Ini tuh buat kesehatan lo men. Nyawa itu lebih penting, sama halnya ketika ada menteri yang mementingkan ekonomi dan mengabaikan nyawa. Kebalik ini mah, ekonomi sih bisa pulih tanpa nyawa. Yang udah mati nggak bisa kembali gitu loh. Tuhan itu menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini cuma sekali loh seumur hidup. Kontraknya cuma 1 nyawa. Kalau giliran itu dicabut ya udah di end. Kecuali kalau kalian yang nyawanya ada 2 atau 3, gue nggak tahu deh ya. Ada nggak yang punya nyawa 2 atau 3? LP3ES ini menyatakan ada 5 resiko yang membayangi pilkada 2020, yaitu nyawa, buruknya sosialisasi, tergerusnya trust, kualitas pemilu, dan demokrasi yang sangat buruk. Memang nih ya, perdebatan lagi, nyawa atau ekonomi, nyawa atau ekonomi, ekonomi atau nyawa. Ya ini bisa sebenarnya diatasin kalau perdebatan 2 ini sangat berat, tapi pilkada ini nggak masuk dalam salah satu unsur itu gitu loh. Nggak masuk juga dalam salah satu unsur yang termasuk penting diantara kesehatan dan ekonomi. Nggak masuk dalam perdebatan kedua belah pihak ini. Tapi kenapa terus dipaksakan untuk tetap ada pilkadanya dan tetap berjalan secara serentak pada Desember itu? Gue pengen tahu sih, apa sih sebenarnya mendasari pilkada itu harus tetap digelar di tengah wabah yang mengancam ini? Emang kalau sabar dikit nape? Kenapa harus tetap tanggal 9 Desember? Apa faktor dari kandidatnya yang masih masuk dari dalam keluarga penguasa, atau ya anak mantu, atau ya gitulah pokoknya. Emang kalau mundur emang pasti kalah mereka. Dan kalau tetap 9 Desember kesempatan menangnya emang lebih banyak. Bukan karena mereka kan? Belum tentu juga karena mereka gitu loh. Gue rasa juga yang namanya kalau ada kekuasaan, kalau misalnya mereka populer ataupun mereka punya
kebijakan yang luar biasa terhadap daerahnya masing-masing. Kalau mau menang ya menang-menang aja sih, nggak usah takut dengan diundur jadi bisa kalah kan. Gua kira juga nggak mungkin lah ya pilkada tetap berlangsung di tengah pandemi, karena memang keikutsertaan mereka gitu loh. Kayaknya nggak mungkin lah. Nggak mungkin deh. Menurut kalian mungkin nggak ya? Ya udahlah, terserah deh, lu mau pendapat apa terserah. Tapi kalau bener ya solusinya sama seperti yang udah diusulkan kemarin-kemarin, pilkada serentak 2020 diundur sampai kondisi membaik. Tapi khusus buat beberapa daerah yang ngotot pengen tetap pilkada, ya udah lu bikin deh pilkada lo. Gitu aja kali mungkin ya. Jadi beberapa daerah-daerah yang tetap ngotot banget pengen pilkada, mungkin buat usulan gitu loh. Ya udah, daerah kami anti corona, rakyat kami tidak akan ketularan corona, kami akan terus tetap ikut pilkada. Ya udah, mungkin lu buat usulan kepada pemerintah, harusnya mungkin gitu kali. Jadi ini bisa jadi lebih baik. Jadi nggak seluruh Indonesia terpapar virus coronanya juga nggak menyebar yang terlalu luas jadinya. Ada juga nih yang ngusulin pilkada dan kampanye itu digelar secara online aja. Jadi bikin semua happy lah, aman dan happy gitu loh. Tapi tunggu dulu loh bro, ini tinggal 2 bulan lebih nih. Kesiapan untuk mengadakan pilkada online itu juga belum ada sama sekali. Kalau mau secara online ya harusnya dari awal mula pandemik ini udah digagas pertemuan itu gitu loh. Masalah begini seharusnya perlu kebijaksanaan pemerintah. Ayolah men, ini demi kepentingan rakyat. Kita selamatkan mana yang bisa diselamatkan. Berilah sedikit empati kepada rakyat Indonesia yang memang sudah banyak yang menjadi korban. Kalau lu sehat-sehat aja, bisa jadi besok giliran lu. Karena kita secara kasat mata nggak bisa melihat wujud virus itu. Tapi nyatanya memang banyak keluarga kita, lingkaran kita, teman-teman dekat kita pun yang sudah menjadi korban. Apakah kalian mau lagi menjadi korban? Dan apakah kalian mau Indonesia menjadi negara yang paling tinggi tingkat penyebaran virus coronanya? Ya mudah-mudahan enggak lah ya. Karena negara kita kan yang orang semua tahu penduduknya sangat banyak. Dan jangan sampai kita menjadi sumber utama jadinya sumber penyakit corona ini setelah Cina gitu loh. Jangan sampai deh. Ini Cina harus tanggung jawab sih sebenarnya nih. Gue kesel juga sama Cina. Gara-gara Cina nih rusak semua bangsa kita. Ini Cina malah diagung-agungin mulu, dikasih tempat VIP mulu di sini. Ini Cina gara-gara nih. Bukan Cina di sini loh ya. Cina kalau Cina asli maksud gue. Nah coba teman-teman tuliskan pandangan kalian di bawah ini. Semoga gue dapat lagi masukan-masukan yang menarik dari pandangan kalian di bawah ini. Tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa pastiin lo udah subscribe dan klik tombol loncengnya, biar lo dapat notifikasi saat gue upload video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasco Rusemi.